Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi satu, yaitu pendahuluan terkait dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Data menurut KBBI adalah yang pertama adalah keterangan yang benar dan nyata. Yang kedua adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar, analisis, atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah data adalah angka, huruf, karakter, gambar, grafik, gelombang, frekuensi, atau hal-hal lainnya yang belum diolah, yang belum diolah disebut dengan data. Selanjutnya, dari data kita bicara terkait dengan informasi. Kenapa informasi? Informasi menurut KBBI adalah penerangan. Yang kedua, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga adalah keseluruhan makna yang menunjang amanat terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Menurut Gordon B. Davis, informasi, data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Source dan starter. Informasi adalah pengumpulan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan dan keterangan. Kesimpulannya adalah dari ketiganya adalah data yang sudah diolah atau dimanipulasi dan berguna bagi penerimanya. Jadi data adalah data tadi kan angka, huruf, karakter, gambar, gelombang, frekuensi yang berguna bagi penerimanya adalah informasi. Seperti itu. Nah, informasi itu adalah merupakan dasar penyusun pengetahuan atau kebijakan. Ini yang tercermin dalam menurut Gordon B. Data, yaitu data yang sudah diolah, yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerimanya, itu disebut dengan informasi, dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang. Keputusan itu wisdom ya, keputusan atau wisdom atau kebijaksanaan itu memutuskan untuk sesuatu. Jadi intinya adalah informasi adalah data yang sudah diolah dan yang sudah diolah, dimanipulasi dan berguna bagi penerimanya. Nah, informasi ini merupakan penyusun pengetahuan, knowledge atau kebijakan. Jadi dasar penyusun pengetahuan atau knowledge atau kebijakan itu adalah informasi. Nanti kita lihat hubungannya ya. Next selanjutnya. Oke. Ini data vs informasi. Jadi data tadi itu kan data huruf, angka, karakter, gambar, grafik, gelombang, frekuensi yang berguna bagi penerimanya itu disebut informasi. Sedangkan data adalah angka, huruf, karakter, gambar, grafik, gelombang, frekuensi yang belum diolah. Nah, di sebelah kiri adalah data. Ada 35.000 US dollar, 12 unit, 12.000 US dollar, G. Jones, Western Region, 100.000 US dollar, 100 unit, 35 unit. Nah, ini disebut dengan data. Kenapa data? Karena ini belum diolah ya. Ini belum diolah. Setelah diolah atau di processing, kita processing datanya menjadi sebuah informasi. Jadi data yang sudah diolah dan berguna bagi penerimanya disebut dengan informasi. Nah, setelah diolah, di processing atau dimanipulasi, manipulasi itu melibatkan create, read, update, delete atau yang disingkat dengan CRUD ya. Create itu membuat, read membaca, update itu memperbarui, delete itu menghilangkan. Jadi beberapa ada yang ditambahkan, dikurangi, dibaca, dikurangi, terus di update, ditambahkan, dan delete dikurangi kan, dihilangkan. Salesperson G. Jones. Oh, ternyata nama salespersonnya adalah G. Jones. Nah, penambahan salesperson ini disebut dengan updating. Sales Territory Western Region. Oh, ternyata territory area salesnya adalah bagian Western itu bagian barat ya. Nah, bagian barat. Ternyata pendapatannya current salesnya adalah 147 unit atau setara dengan 147.000 US dollar. Nah, ini diproses. Nah, inilah disebut dengan data versus informasi. Jadi yang sebelah kiri adalah masih data, masih berupa angka, huruf, karakter, gelombang, grafik yang belum diolah. Setelah diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penerimanya. Selanjutnya, setelah informasi kita ke teknologi. Apa itu teknologi? Nah, secara etimologis, akar kata teknologi adalah teknik, ya, teknik yang berarti serangkaian metode rasional.
serangkaian metode rasional yang berkaitan dalam pembuatan suatu objek. Jadi ketika membuat suatu objek menggunakan serangkaian metode rasional untuk kecakapan tertentu atau pengetahuan tentang metode dan seni itu disebut dengan teknologi. Jadi serangkaian metode rasional untuk membuat suatu objek. Ya, jadi kalau misalnya kalian membuat suatu objek dan butuh serangkaian metode rasional atau kecepatan tertentu atau pengetahuan tentang metode dan seni tertentu itu disebut dengan teknologi. Menurut KBBI, metode ilmiah yang mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang pertama adalah menurut KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Berarti di sini untuk membuat suatu objek, tujuan praktisnya adalah membuat suatu objek. Dibutuhkan metode ilmiah. Itu disebut dengan KBBI atau ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan terapan disebut dengan teknologi. Kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut KBBI, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang. Ketika kita menyediakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang, maka dibutuhkan dengan metode ilmiah atau metode rasional untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia adalah pembuatan suatu objek. Itu menurut KBBI. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah atau proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Jadi ketika ada proses yang menghasilkan suatu produk disebut dengan teknologi. Produk yang dihasilkan tidak terpisahkan dari produk lain yang telah ada. Dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Jadi produk yang dihasilkan itu tidak terpisah dengan produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi integral dari suatu sistem. Itu menurut Miyarso, teknologi adalah proses peningkatan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Menurut Manuel Meissen, teknologi sebagai organisasi pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis. Tujuan praktis, apa tujuan praktisnya? Untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, organisasi pengetahuan, jadi sebuah diorganisasikan pengetahuan, berarti metode-metode ilmiah untuk tujuan mencapai tujuan praktis. Kesimpulannya adalah keseluruhan sarana, jadi seluruh sarana yang untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia menggunakan metode rasional ataupun metode ilmiah ya, ilmiah. Saya beri contoh misalnya salah satu teknologi misalnya teknologi di pertanian. Nah, teknologi pertanian misalnya ada cangkul, ada sabit, ada lugu dan lain-lain. Saya contohkan cangkul. Nah, keseluruhan sarana untuk membuat cangkul, jadi seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan hidup manusia. Kelangsungannya adalah untuk bercocok tanam. Nah, salah satu alat mengolah tanahnya adalah cangkul. Nah, seluruh sarana untuk mengolah cangkul itu disebut dengan teknologi. Hasilnya cangkul tersebut adalah hasil daripada teknologi. Di sana ada misalnya metode ilmiah terkait dengan bagaimana memanaskan besi, bagaimana caranya membentuk besi supaya menjadi cangkul. Di sana ada pengetahuan bagaimana titik didih besi, bagaimana titik beku besi dan lain-lain. Dan misalnya dalam hal lainnya, misalnya teknologi komunikasi. Nah, sekarang seluler. Nah, dalam seluler misalnya telepon ya. Telepon. Jadi seluruh sarana untuk membuat handphone seluler atau telepon rumah itu disebut dengan teknologi. Jadi di sana misalnya sarananya ada banyak sekali. Di sana misalnya ada ada media transmisinya. Setelah itu ada kumparannya. Di sana juga ada elektroniknya. Nah, seluruh sarana untuk membuat barang-barang tersebut yang terintegrasi disebut dengan teknologi. Hasilnya adalah telepon. Jadi telepon adalah hasil suatu produk ya, peningkatan nilai tambah yang tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Dan produk itu tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Jadi telepon, handphone seluler, HP atau smartphone itu adalah hasil daripada teknologi komunikasi. Next, selanjutnya ilmu rekayasa dan teknologi. Kumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu disebut dengan ilmu, baik itu objektif, metodis, sistematik, dan universal.
Misalnya ilmu biologi misalnya. Jadi pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati secara sistematik dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu biologi disebut dengan ilmu biologi. Seperti itu. Sekumpulan pengetahuan, kata kuncinya di sini. Sekumpulan pengetahuan. Jadi kalau punya sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori telah disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan seperangkat metode yang diakui di bidang ilmu tertentu, itu disebut dengan ilmu. Nah, penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia disebut dengan engineering. Terus apa kaitannya ilmu, rekayasa dengan teknologi? Angka, huruf, karakter, gambar, grafik, gelombang, frekuensi yang belum diolah disebut dengan data. Nah, data ketika sudah diolah disebut dengan informasi. Nah, informasi ini adalah dasar, jadi sekumpulan informasi merupakan dasar daripada pengetahuan. Nah, sekumpulan pengetahuan yang didasarkan pada teori-teori yang telah disepakati dan dapat diuji secara sistematik, diuji secara sistematik dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu, itu disebut dengan ilmu ya. Sedangkan ilmu, penerapan ilmu dan teknologi menjadikan rekayasa ya, menjadikan rekayasa. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia disebut dengan rekayasa. Oke, menurut Fordell, jadi komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan-aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Itu menurut Fordell. Menurut Maulana dan Rahmatji di bukunya, komunikasi didemikian sebagai apa yang terjadi bila makna yang diberikan kepada suatu perilaku. Bila seseorang memperhatikan perilaku kita dan memberikan makna, maka komunikasi telah terjadi. Terlepas dari apakah kita menyadari perilaku kita atau tidak dan mengejanya atau tidak. Dengan demikian, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dengan kata lain, kita tidak dapat berkomunikasi. Menurut dari buku Universitas Terbuka tahun 2000, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Oke, secara umum banyak pengertian komunikasi yang dapat dipahami oleh seseorang. Antara lain adalah komunikasi adalah pernyataan diri yang efektif. Dua, komunikasi adalah pertukaran pesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan, bahkan melalui imajinasi ya, yaitu pesan-pesan tertulis ya, simbol dan lain-lain. Komunikasi adalah pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau metode lain. Jadi melalui kata-kata atau dengan simbol ataupun dengan isyarat dan lain-lain. Komunikasi adalah pertukaran makna antar pribadi dengan sistem simbol. Proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu, itu secara umum pengertian komunikasi. Menurut Hanlan Janice Kelly di bukunya 1981, dengan kata lain komunikasi adalah proses individu mengirimkan stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Jadi kesimpulannya adalah interaksi dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi atau terjadi timbal balik atau feedback, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau ada komunikasi ada sistem metodenya bisa SOR ya, stimulus, organ, respon. Jadi interaksi dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi atau terjadi timbal balik atau feedback, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahapan proses komunikasi menurut Ferdiansyah, ini ada tahapannya. Sebenarnya tahapan ini proses komunikasi dari 7 tahapan. Nah, tahapan ini sebenarnya sudah secara tidak langsung kita sudah melakukannya kepada setiap saat ketika kita berkomunikasi. Yang tahapan pertama, 1 sampai 7 ini tidak boleh terbaik tahapannya. Yang pertama adalah tahapan penginterpretasian. Yang kedua adalah tahapan penyandian. Yang ketiga adalah tahapan pengiriman. Yang keempat adalah tahapan perjalanan. Yang kelima adalah tahapan penerimaan. Yang keenam adalah tahapan penyandian balik. Dan yang ketujuh adalah tahapan penginterpretasian balik. Saya contohkan proses komunikasinya. Misalnya di sini saya contohkan ya, di sini ada komunikan 1, ini komunikan 2 ya. Dia tanya siapa nama Anda. Nah, ketika si komunikan ini ketika komunikan ini mau
mau bertanya atau melemparkan suatu informasi. Nah, ini adalah bentuk daripada interpretasi ya. Interpretasi. Oh, saya mau tanya nama. Maka dia setelah itu setelah tahapan interpretasi, penginterpretasian, maka tahapan penyandian. Dia sandikan interpretasinya ketika mau menanyakan nama itu menggunakan bahasa Indonesia. Siapa nama Anda? Setelah diinterpretasikan, pesannya dikirim ya. Ini di encoding saluran, misalnya saluran udara, kita berbicaranya langsung saja, jadi pakai udara. Udara. Perantaranya, medianya adalah udara. Nah, setelah itu komunikan selanjutnya adalah di decoding. Encoding itu pesan diubah ke bentuk lain sesuai dengan salurannya. Kalau kita misalnya berkomunikasi secara langsung, berarti ucapan kita, frekuensi kita akan diubah menjadi gelombang dan sampai komunikan itu adalah metode pengiriman. Setelah ke metode pengiriman, jadi disampaikan melalui mulut, diucapkan melalui mulut, habis itu dikirimkan melalui udara ya, saudara. Setelah itu diterima melalui telinga. Nah, saat diucapkan dan sampai ke telinga itu adalah proses tahapan perjalanan. Setelah sampai ke telinga itu adalah proses penerimaan ya, proses penerimaan. Nah, setelah proses penerimaan maka di decoding. Decoding itu disandikan balik. Ya, disandikan balik. Oh, ternyata dia tanya nama saya. Setelah itu si komunikan menjawab, memfeedback. Oh, nama saya misalnya Haris, atau nama saya seperti nama saya Dwi. Nah, untuk sebenarnya ini sudah terjadi kita di komunikasi sehari-hari. Karena kita tidak sadar, karena antara komunikan 1 dengan komunikan 2 ini bahasa yang digunakannya sama. Coba kalau kita rubah misalnya si komunikan 1 ini yang laki-laki ini, dia akan bertanya menggunakan bahasa Inggris, janganlah pakai bahasa Jawa lah. Misalnya kita ini yang laki-laki ini adalah orang Jawa, yang perempuan ini adalah misalnya orang Lampung. Misalnya orang Jawa ini akan tanya kepada nama, saya mau tanya namanya misalnya. Maka dia akan kodekan atau sandikan pertanyaan siapa nama Anda itu ke bahasa Jawa. Misalnya jadinya nanti tanya seperti ini. Asmanipun sinten. Setelah diucapkan, dikirim dan diterima oleh telinga ya, oleh komunikan satunya yang perempuan atau yang wanita ini. Maka dia akan memproses menyandikan balik. Karena dia tidak tahu bahasa Jawa, maka proses penyandian baliknya tidak sempurna. Nah, setelah itu dia memberikan feedback. Saya tidak mengerti apa sampai Anda bilang apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi komunikasi. Ini sebenarnya sudah terjadi komunikasi. Nah, hanya saja saya ingin membedakan di mana letak penyandian itu dan penyandian balik. Seperti itu. Kalau misalnya contohnya yang tidak terjadi komunikasi, ya kan, interaksi 2 orang atau lebih, yang terjadi secara timbal balik, ada feedbacknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalnya walaupun dia tidak tahu bisa menjadikan balik, tapi contoh tadi adalah sudah terbentuknya komunikasi, karena feedbacknya sebenarnya komunikan si perempuan atau wanita ini mengerti apa yang disampaikan. Dalam hal mengerti itu adalah dia menyampaikan pertanyaan tapi tidak tahu apa yang harus dia jawab, karena si perempuan ini tidak mengetahui bahasa Jawa, sedangkan dia orang Lampung. Nah, contoh misalnya ketika ini tidak terjadi komunikasi atau tidak ada feedback, misalnya di sini tanya misalnya, asmanipun sinten gitu. Ini orang Jawa lah, atau ini orang Indonesia. Namanya siapa gitu. Setelah disampaikan dan terima disandikan balik, si komunikan ketawa, setelah itu ketawa terbahak-bahak gitu kan. Terus misalnya oh, saya belum makan gitu, jawabannya saya belum makan gitu. Maka ini komunikasinya tidak terjadi karena tidak terjadi feedback ya. Tidak terjadi feedback apa yang disampaikan. Nah, itu proses komunikasi. Jadi setelah kita sudah mengerti data itu adalah angka, huruf, karakter, gambar, grafik, gelombang, frekuensi yang belum diolah disebut dengan data, sedangkan data yang sudah diolah bagi penerimanya disebut dengan informasi. Nah,
Informasi ini juga sebagai dasar pembentuk pengetahuan dan kebijakan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia menggunakan metode rasional maupun ilmiah. Komunikasi adalah interaksi dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan terjadi timbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung. Nanti informasi sebagai fakta ya dibagi ya, tapi kita akan simpulkan dulu. Terkait dengan apa itu TIK. Nah, tadi data sudah kita bahas, informasi sudah kita bahas, teknologi sudah kita bahas, dan komunikasi sudah kita bahas. Apa itu TIK? Jadi TIK, kita belajar TIK ke depan adalah keseluruhan sarana yang dapat mengalirkan informasi dari satu titik ke titik lain agar komunikasi terjadi dan berjalan. Jadi keseluruhan sarana. Nah, karena ini adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah sarananya apa? Sarana teknologi dan komunikasi. Jadi keseluruhan sarana. Di sana ada media, ada metode, ada nanti mode. Jadi kita akan belajar ya karena keseluruhan sarana di sana ada media transmisi. Jadi untuk mengalirkan informasi dari satu titik ke titik lain agar komunikasi terjadi di sana ada media transmisi. Nah, yang kita pelajarin adalah Yang kita pelajarin adalah komunikasi antar device. Jadi misalnya satu titik, misalnya saya berkomunikasi dengan kalian menggunakan Gmeet ataupun Zoom. Nah, yang dibahas adalah bagaimana kita atau sarana-sarana apa saja, sarana-sarana apa saja, medianya apa saja, metodenya apa saja, modenya apa saja. Ketika saya memberikan informasi kepada kalian, itu menggunakan perangkat apa aja atau sarananya apa aja. Jadi seluruh sarana atau peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan atau mengalirkan informasi dari satu titik ke titik lain agar komunikasi dapat terjadi. Nah, ini disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, nah kita sudah bahas TIK ya, kita sudah bahas data, kita sudah bahas informasi. Nah, kita sudah tahu data tadi, kita sudah tahu informasi, teknologi, dan komunikasi, dan sudah tahu TIK. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan informasi. Informasi sebagai fakta data, informasi sebagai makna data, dan informasi mengurangi ketidakpastian. Kaitannya ini penting sekali dengan bagaimana nanti mahasiswa dapat memisahkan mana berita hoax dan mana bukan berita hoax. Mana yang berita valid, mana yang berita hoax. Kita informasi sebagai fakta data. Oke, satu, informasi sebagai fakta atau data. Jadi suatu informasi sebagai fakta atau data itu didapat. Jadi kalau misalnya informasi sebagai fakta itu bila informasi itu didapat atau diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung yang dapat dikirimkan dan diterima melalui berbagai saluran dan informasi dapat dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Maksudnya adalah, jadi selama tindakan komunikasi berlangsung, jadi ketika tindakan itu berlangsung, itu dapat dikirimkan atau diterima melalui berbagai saluran. Silakan mau pakai telepon, mau pakai saluran udara, mau pakai saluran kabel, mau pakai televisi. Jadi berbagai saluran, mau langsung maupun tidak langsung. Dan informasi dapat dikonseptualisasikan. Konseptualisasikan itu direkam ya menjadi kuantitas fisik. Jadi mau direkam, difoto, habis itu dicatat, itu namanya konseptualisasi kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Jadi foto tersebut, rekaman tersebut, gambaran tersebut, catatan tersebut itu bisa dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Saya contohkan misalnya selama kita berkomunikasi selama perkuliahan ini, misalnya saya menjelaskan seperti ini, kalian mendengar, terus kalian mencatat. Ini sudah terjadi komunikasi nih. Jadi ini adalah dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Jadi ketika saya mengajar itu adalah komunikasi, jadi tindakan komunikasi.
ketika saya mengajar itu berbagai saluran, saya pakainya misalnya Gimit salurannya, ataupun saya pakainya nanti luring ngomong langsung ke kalian. Itu adalah tindakan komunikasi. Itu dapat dikirim, dapat diterima, berbagai saluran dan informasi dapat dikonseptualisasi. Ketika saya mengajar, kalian mencatat atau mengcapture, habis itu merekam ini atau merekam sekarang ini. Itu adalah sebagai kuantitas fisik. Nah, rekaman tersebut, capturean tersebut, atau catatan tersebut, kalau kalian bisa pindahkan dari satu titik ke titik lain, bisa di-share ke temannya, itu disebut dengan informasi sebagai fakta atau data. Itu seperti itu contohnya. Contoh lain adalah misalnya salah satu restoran di tempat makan disebut McDonald aja lah. Ini ada restoran McDonald yang mengadakan promo BTL ya, BTL mulai 1 Maret 2020 menyajikan menunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, nah sampai hari Sabtu sampai Minggu. Nah, ini ada harga-harganya misalnya dan ada menu-menunya. Nah, daftar menu tersebut jika dicatat atau difoto merupakan kegiatan konseptualisasi. Dan konseptualisasi ini jika dapat dipindahkan maka disebut informasi sebagai fakta data. Nah, ini contohnya, misalnya kalian datang ke restoran, misalnya Andi tolong ke McDonald gitu kan, tolong fotoin apa namanya, atau kalian pesan Grab misalnya, pesan Grab terus misalnya si Grab abang Grabnya itu ke apa namanya ke McDonald, terus kalian pesan, terus dilihat abang Grabnya yang pesanan Anda itu tidak ada, terus di capture apa namanya di capture daftar menunya, terus kalian kirim WA gitu kan, dikirim ke WA. Nah, itu adalah bentuk dari informasi sebagai fakta atau data. Jadi seperti itu. Nah, didasarkan. Nah, untuk mengetahui ini fakta atau data, ini harus didasarkan pada uh, uh, data-data yang valid gitu kan. Misalnya foto-foto tersebut memang diambil di restoran McDonald misalnya. Seperti itu. Itu informasi sebagai fakta atau data. Nanti tugasnya di Classroom ada ya, di tugasnya di Classroom kalian berikan contohnya, tapi contoh yang sudah saya berikan tidak boleh diulang kembali. Oke. Ini informasi sebagai fakta atau data. Yang kedua, informasi sebagai makna data. Nah, penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data, jadi setiap orang dapat berbeda menafsirkan sesuatu. Jadi kalau informasi tersebut menunjukkan sebagai makna data, jika setiap orang itu berbeda menafsirkan. Nah, membedakan menafsirkan itu banyak hal, misalnya tingkat pengetahuan, latar belakang disiplin ilmu, atau nilai-nilai budaya. Jadi ketika informasi itu memiliki makna yang banyak atau ditafsirkan berbeda-beda, maka informasi tersebut sebagai makna data. Saya contohkan misalnya di sini seseorang dapat mempunyai banyak pengetahuan terhadap objek atau semakin besar kemungkinannya memperoleh informasi dari objek data tersebut ya. Misalnya seorang dapat mengirimkan statistik. Jadi tabel statistik atau tabel-tabel angka dalam sebuah buku mungkin hanya dianggap sebagai penghias halaman. Kalau orangnya tidak mengetahui terkait dengan misalnya data science atau misalnya tentang ilmu statistik, itu hanya hiasan halaman saja atau memusingkan gitu kan. Tetapi bagi ahli statistik, tabel itu mengandung banyak sekali informasi, bahkan termasuk informasi yang belum ditulis dalam bentuk kalimat dalam buku tersebut misalnya. Atau kalau misalnya datang ke suatu suatu uh, kantor misalnya, di sana ada grafik gitu kan, ada grafik, terus ada tabel-tabel, bagi Anda itu apa sih, untuk menghias saja, atau ada infografik. Bagi seseorang yang mengerti ilmu statistik itu akan mengetahui ada banyak sekali mengandung banyak informasi yang belum ditulis dalam bentuk kalimat yang lain ya. Misalnya ternyata di sana misalnya ada statistik mahasiswa, misalnya mahasiswa baru. Di sana ada tabel statistiknya, ada naik turun naik turun naik turun. Kalian kalau tidak mengerti statistik, itu hanya gambar saja, penghias saja. Padahal kalau orang yang mengetahui ilmu statistik, ternyata pada tahun sekian itu terjadi kenaikan, tahun sekian terjadi penurunan. Nah, itu bisa dibaca atau informasinya banyak sekali. Atau tahun kedua ternyata setiap tahun kedua atau setiap tahun genap itu pasti naik. Setiap tahun ganjil itu pasti turun. Nah, itu kaitannya dengan informasi sebagai makna data. Itu terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Sekarang ilmu dengan nilai budaya. Saya contohkan misalnya makna tato suku Mentawai dengan
tato suku Dayak. Keduanya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau misalnya tato suku Mentawai dengan tato suku Dayak itu sama-sama tato, sama-sama tato. Jadi menato tubuhnya. Jadi si suku Mentawai juga menato tubuhnya atau wajahnya. Di suku Dayak juga menato apa namanya tubuhnya atau wajahnya. Tapi memaknai tato di suku Mentawai akan berbeda dengan memaknai di suku Dayak. Itu nilai budayanya. Seperti itu. Jadi makna di tato di suku Mentawai dengan makna tato di suku Dayak itu berbeda. Nah, ini contoh informasi makna data yang berkaitan dengan nilai budaya. Nanti berikan satu contoh di makna data ini, contoh yang belum saya sampaikan. Atau misalnya nilai budaya lainnya misalnya penjor. Penjor itu seperti janur kuning ya, melengkung gitu. Nah, janur kuning melengkung nanti di apa namanya di search aja di googling itu tulis aja penjor. Nah, antara Hindu Jawa dengan Hindu Bali itu memaknai penjor itu berbeda. Jadi kalau penjor di Hindu Bali itu adalah sakral ya untuk misalnya upacara-upacara tertentu. Kalau sedangkan di Hindu Jawa itu misalnya hanya untuk upacara penjornya itu hanya upacara misalnya tidak begitu sakral, bukan peribadatan tapi menikah misalnya menikah, habis itu apa namanya hajatan khitanan dan lain-lain. Walaupun memang penjor tersebut ada beberapa isinya yang berbeda ya, apa namanya komposisi penjornya berbeda. Tapi itu bentuk daripada makna data, jadi memaknai data. Atau misalnya saya contohkan lagi misalnya di bidang ilmu pengetahuan misalnya 1 ditambah 1 gitu kan. Atau yang paling mudah adalah 2 ditambah 3 dikali 2. Dalam ilmu sains atau ilmu matematika itu 2 ditambah 3 dikali 2 itu hasilnya 8. Saintifik ya, di saintifik. Tapi bagi ilmu ekonomi mungkin 2 ditambah 3 dikali 2 ya hasilnya 10. Karena dia siapa dulu yang kalau di ilmu matematika itu harus kali bagi tambah kurang. Tapi kalau dalam ilmu ekonomi itu adalah kegiatannya dulu. Apa yang kegiatan di depannya dulu? Yang didahulukan apa? Kalau didahulukan penambahannya penambahan dulu baru perkalian. Itu perbedaan. Jadi ilmu ekonomi dengan ilmu matematik walaupun bentuknya sama 2 tambah 3 kali 2 tapi hasilnya beda. Atau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin dalam ilmu matematika ataupun ekonomi itu sepakat bahwa 1 tambah 1 2. Mungkin dalam ilmu filsafat 1 ditambah 1 sama dengan 11. Karena angka 1 ditambahkan angka 1 ya dijajarkan itu namanya 11. Itu adalah informasi sebagai makna data. Jadi dia mempengaruhi atau menafsirkannya itu berbeda latar belakang disiplin ilmu atau nilai budayanya. Oke. Oke, yang terakhir adalah informasi mengurangi ketidakpastian. Nah, informasi mengurangi ketidakpastian itu informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi informasinya itu untuk mengurangi ya ketidakpastian kita. Saya berikan contoh. Jadi suatu informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksi. Mereduksi itu mengurangi ya sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Saya contohkan misalnya menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19. Ini ada informasi seperti itu. Nah, ini supaya apakah berita ini valid atau tidak atau mengurangi ketidakpastian benar atau tidak sih gitu kan. Nah, jadi setelah mengumpulkan data, ini mengumpulkan ya beberapa artikel, jurnal, penelitian terkait dengan alkohol dan klorin, itu sumbernya nanti boleh jurnal, penelitian, artikel ya, atau ilmiah ya. Jadi artikel ilmiah nggak boleh dari website. Jadi boleh dari web, tapi webnya web GoID atau GoID atau ACID atau web jurnal atau web penelitian. Itu dasarnya karena di sana adalah pengetahuannya valid. Setelah dikumpulkan, jadi beberapa artikel jurnal, artikel itu bukan tulisan yang ada di web ya. Misalnya kalian menemukan tulisan alkohol di web saya, itu tidak boleh jadi dasar. Yang boleh jadi dasar adalah penulisan alkohol, pengertian alkohol itu misalnya dari website kemenkes.go.id boleh itu alkohol boleh, klorin.kemenkes.go. itu boleh. Jadi website pemerintah ataupun website akademisi
ACID, misalnya menemukan alkohol itu di metronym.ac.id, pengertian alkohol atau artikel alkohol dari metronym.ac.id, atau jurnal. Kalau jurnal boleh mau .com dan lain-lain, tapi asalkan dia adalah situs jurnal atau situs penelitian. Jadi ada dasarnya penelitian, ada bukunya dan lain-lain. Nah, jadi setelah dikumpulkan dari artikel-artikel tersebut terkait dengan alkohol dan klorin, nah dituliskan hipotesisnya dari artikel-artikel tersebut. Contoh hipotesisnya adalah dari informasi di atas sebagai berikut. Hal ini tidak direkomendasikan karena menyemprotkan alkohol dan klorin justru meningkatkan iritasi pada kulit. Nah, saat kulit iritasi, bakteri justru akan mudah masuk. Nah, itu seperti itu misalnya. Nah, oh ternyata ini beritanya tergolong berita hoax ya, ini tergolong berita hoax. Nanti dicontohkan lain misalnya, kalian cari misalnya informasi yang masih kalian tidak pahami, terus kalian cari artikelnya untuk menguatkan, bukan menguatkan, untuk memvalidasi informasi tersebut misalnya. Nah, semua informasi yang untuk memvalidkan tersebut itu hanya boleh lewat artikel yang lewat go.id atau ACID, jurnal atau penelitian. Nah, ini kaitannya informasi sebagai sesuatu digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Oke, nah tugasnya ada di Classroom, silahkan dikerjakan. Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita ya terkait dengan pendahuluan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Saya mohon maaf tutur kata, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, nanti kita bisa diskusi di Gmeet ataupun di learning ya, learning. Nanti silakan ajukan pertanyaan ataupun di web group ya, WA group. Nanti akan saya balas melalui video. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.